Lah, ngapain sih nih orang-orang demo-demo bikin rusuh aja ya? Kenapa sih wisuh terus? Nih lo, lihat nih tuh, pendemo ditangkap. Banyak tuh orang yang tewas gara-gara demo kemarin. Yang ditangkap itu bukan pendemo, perusuh itu, yang merusak fasilitas. Demo tuh diizinkan oleh negara lewat undang-undang berpendapat itu loh. Iya, betul gitu Was. Warga negara tuh dijamin aspirasinya buat menyalurkan pendapat. Tapi tuh kenapa sih harus dengan cara-cara yang kayak gitu, cara-cara demo, cara-cara yang akhirnya bikin fasilitas rusak, ya nggak sih? Fasilitas rusak. Nggak bikin merusak, yang merusak tuh yang perusuh. Tapi Nah, akhirnya kan gitu. itu. Tapi masalahnya itu loh, di demo tuh akhirnya banyak orang yang rusuhin, ya nggak sih? Gimana ya? Emang iya, banyak banget yang kayak gitu. Oh, mau nggak? Temanya tuh kayak gini tuh. Ada Mbak Riani sama Mas Bagus. Itu aku kenal banget. Itu anak fisipol. Oh gitu. Kenalin nggak, Mbak? Boleh boleh yuk, Iya, biar iya. lebih asik ya. Aku nggak sepakat tuh demo. Permisi. Halo. Halo teman-teman. Ayo, Mbak. Kenalin. Ya, bagus. Riani. Oh iya. Sini, Iya, halo Sini, teman-teman. sini. Kenalin, aku Arin dari tim Ayo Ngopi TVRI Jogja. Oh. Lagi asik banget ngobrolin apa nih tadi? Ini loh Mbak, tadi di timeline ada demo-demo rusuh-rusuh. Aduh, udah bikin korban jiwa ya. Iya. Oh, Enggak sih, Mbak. gitu. Kita lagi mempraktikkan cara berdemokrasi. Oh, mempraktik cara berdemokrasi Iya. ya. Mempraktik cara berdemokrasi. Ini menarik banget nih, demokrasi masih hangat juga ya. Kemarin barusan banyak banget demo-demo. Kira-kira teman-teman tertarik gak nih kalau misalnya biar obrolan kita lebih terarah, lebih positif, kita ngobrol sama narasumber yang berkompeten. Kira-kira teman-teman tertarik gak nih? Boleh tuh. Siapa? Boleh ya. Ini kebetulan saya ada narasumber, beliau Bapak Arkam, pasti udah pada kenal kan ya? Iya ada adiknya ya. Yuk kita ngopi bareng ya, ngobrol positif tentang Indonesia. Yuk. Indonesia adalah negara demokrasi, tepatnya demokrasi Pancasila. Kita sering mendengar kata demokrasi, tapi apa sebenarnya demokrasi itu? Demokrasi dari bahasa Yunani demos dan kratos, yang berarti kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan warga negaranya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Secara mudah, orang sering menyamakan demokrasi dengan pemilu. Pemilu dikatakan sebagai metode untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Lalu, apakah kesuksesan pemilu selalu dapat dikatakan sebagai kesuksesan berdemokrasi? Demokrasi bukan sekedar cara, alat, atau proses, melainkan juga nilai-nilai atau norma yang harus menjiwai keseluruhan proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila, maka tentu saja nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap proses berdemokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara demokrasi, negara melindungi hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya, termasuk dengan melakukan demo atau unjuk rasa turun ke jalanan. Tapi demo yang bagaimana? Tentu saja demo yang dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Aksi demo sebenarnya sah-sah saja, namun yang menjadi kekhawatiran adalah apabila demo tersebut disusupi oleh pihak-pihak yang menginginkan kerusuhan dan mengambil manfaat darinya. Dalam kaitannya dengan pemilu 2019, demokrasi bangsa kita tengah menghadapi ujian besar. Polarisasi karena perbedaan politik mengakibatkan terjadinya gesekan yang sempat menimbulkan perpecahan. Berbagai pihak menyuarakan rekonsiliasi di antara dua kubu peserta Pilpres agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Salah satunya adalah kalangan kampus yang menyerukan pernyataan sikap perdamaian demi terjaganya persatuan bangsa. Demokrasi memang sebuah proses panjang. Ia naik dan turun seirama dinamika masyarakat. Dibutuhkan kedewasaan semua pihak terkait dalam menjalankan demokrasi, agar demokrasi
tidak sekedar teori ataupun pemanis dalam tatanan pemerintahan, namun benar-benar sebagai wujud kedaulatan rakyat. Karena demokrasi sejatinya harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Misi Bu, ini saya Arin dari tim Ayang Ngopi TVRI Jogja. Ini bareng sama teman-teman mahasiswa mau ketemu Pak Arkom, Bu, Bapak Dekan. Tadi sudah janjian. Baik, sudah ditunggu sebentar ya. Oh ya, siap Bu. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Ayo, silakan. Bapak, Ayo, halo masuk. Bapak. Ya, Arin, Pak. Mari, Terima mari. kasih loh Bapak Ya. ini sudah menerima Iya, tim Ayang Ngopi makasih, bareng sama makasih, teman-teman makasih. juga di sini. Ya, Baik, terima ya, kasih ya. Bapak. Ya, Sobat Muda, saat ini sudah bersama dengan Bapak Arkom Kusmandiono. Beliau adalah Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan juga kita sudah ditemani oleh teman-teman kita dari mahasiswa Fakultas Fisipol dan Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah Sobat Muda, kali ini kita akan ngobrol seputar fenomena demokrasi dalam kaitannya dengan kedewasaan dalam berdemokrasi, khususnya dalam pemilu 2019 kemarin. Nah Pak Arkom, mengawali obrolan kita kali ini nih Pak, sebenarnya demokrasi itu sendiri artinya apa sih Pak? Dan bagaimana Pak penerapannya dalam pemilu khususnya 2019 kemarin ini? Ya, oke. Demokrasi saya kira sudah kita pahami, demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tetapi sebenarnya kalau kaitan dengan pemilu ya, kita melihat demokrasi ini tidak sekedar untuk memilih pemimpin sebenarnya. Tetapi demokrasi itu sebenarnya ingin mendengarkan suara rakyat gitu kan. Ini yang justru saya kira yang justru lebih penting ya, harus kita ketahui itu. Karena apa? Banyak kritik-kritik atas demokrasi. Demokrasi memang tidak tanpa kritik ya. Misalnya kalau kita lihat Iqbal sendiri mengkritik. Seringkali dalam demokrasi itu orang hanya menghitung suara, tetapi tidak pernah memperhitungkan suara. Nah, gitu kan. Dia menghitung kepala tapi tidak pernah mencoba mengerti isi kepalanya apa, kan itu kan. Jadi masyarakat ini hanya dihitung jumlahnya saja, dia mencontreng atau mungkin mencoblos dan sebagainya. Tapi justru yang lebih penting menurut saya itu kita mendengarkan suara hati nurani rakyat itu seperti apa. Nah inilah demokrasi yang seharusnya kita kembangkan. Jadi nggak melulu soal pemilu ya Pak ya, maknanya luas sekali kalau ngomong soal demokrasi ini Pak berarti ya. Iya, sangat luas sebenarnya. Karena sebenarnya semua orang di dalam demokrasi ini punya hak yang sama. Punya hak yang sama untuk menentukan pilihannya, dan punya hak sama untuk dipilih juga selama dia punya kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bicara kompetensi juga penting di situ. Saya contohkan begini. Ada pandangan Socrates ya. Dia mengkritik juga demokrasi kan. Gitu kan? Contohnya begini, ibaratnya kita mau naik kapal nih, gitu kan. Ketika kita mau naik kapal, bagaimana cara menentukan nakodanya? Apakah berdasarkan suara terbanyak? Atau musyawarah dulu, atau kita memilih orang yang kira-kira tepat untuk menjadi nakoda. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul dia bisa menjalankan itu dengan baik, mengerti bagaimana kapal itu berjalan, bagaimana menjamin keselamatan kapal itu dan sebagainya. Itu tidak sekedar awaknya gitu ya Pak ya. Iya, sehingga di sini seorang pemimpin itu betul-betul harus mempunyai kapabilitas untuk memimpin. Ibaratnya negara itu kapal, ya dia harus bisa menjalankan kapal ini dengan baik. Harus milih nakoda yang tepat ya Pak ya. Nakoda yang tepat tentunya. Kan, betul gitu. Sekali. Kalau menurut saya sendiri demokrasi ya kurang lebih sama kayak Pak Arkom ya. Jadi demokrasi itu mementingkan tentang substansialnya, tentang suara rakyatnya. Dan yang kalau saya langsung melihat konteks di Indonesia, menurut saya demokrasi di Indonesia masih menihilkan satu sama lain. Kayak bukan mementingkan kayak gimana suara isi kepala tadi orang-orang tadi, tapi lebih yang penting isi kepala saya yang menang kayak gitu. Nah, itu, saya lihatnya itu jadi kayak antagonistik gitu. Jadi kayak siapa musuh, siapa yang sependapat dengan kita harus nihilkan. Jadi menurut kalau di filsafat mungkin Machiavellian gitu ya. Jadi saya lihat demokrasi di Indonesia itu masih stigma di beberapa di masyarakat tuh ya harus menihilkan satu sama lain untuk di atas, bukan
agonistik gitu atau saling berdinamika, saling berdialektika dalam keseharian demokrasi gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Karena mungkin barangkali rasa empati sama warga negara itu juga masih terlalu kurang. Iya. Tapi mungkin mau tanya sih Pak, salah satu asas kita berdemokrasi kan ada asasnya jurdil ya. Mungkin teman-teman Jujur adil ya, jujur adil. kayak gitu. Iya. Nah, ketika misalnya asas jurdil itu terpenuhi, apakah kemudian itu bisa dikatakan demokrasi sudah berjalan sebagaimana semestinya atau ada elemen-elemen lain yang justru bisa membuktikan bahwa ketika demokrasi itu sudah terpenuhi, semua elemennya itu baru bisa dikatakan demokrasi bisa berjalan sebagaimana semestinya. Iya, jurdil ini lebih pada proses sebenarnya ya. Proses berdemokrasinya, apalagi dalam pemilihan itu harus jujur dan adil kan gitu kan. Tetapi itu proses kan belum cukup. Kita harus bicara pada aspek juga tujuan dari demokrasi itu sendiri kan itu kan. Bagaimana supaya dalam demokrasi ini betul-betul kita bisa mengerti betul persoalan-persoalan yang muncul di dalam perdebatan ya, misalnya dalam diskusi dan sebagainya. Saya tadi setuju dengan cara pandangan tadi bahwa sebenarnya yang terjadi kadang demokrasi ini orang untuk saling menyalahkan, orang saling menjatuhkan. Padahal sebenarnya dalam konteks demokrasi harus mendengar suara. Nah, itu tadi. Mendengar suara yang berbeda itu menjadi satu hal yang penting di dalam demokrasi. Bukan ketika berbeda itu kemudian itu dianggap sebagai satu lawan musuh dan gitu sebagainya, ya, kan begitu kan. Karena di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang murni bagus 100%, tidak ada yang jelek 100%. Jadi pandangan kita yang kita anggap itu bagus belum tentu sempurna. Kita juga kadang-kadang perlu mendapatkan pandangan-pandangan dari orang lain. Bukan berarti pandangan orang lain pasti salah karena tidak cocok dengan kita. Jadi kita mesti membuka diri di dalam demokrasi. Tapi bener Pak, ini kan juga pasti kalau soal demokrasi ini juga termasuk juga bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pilihan politik. Nah, oleh karena itu kan di demokrasi pasti diperlukan adanya kedewasaan ya Pak ya. Gimana sih Pak cara menilai kedewasaan di masyarakat seputar demokrasi ini Pak? Iya, kita melihat bahwa pergantian kepemimpinan itu hal yang biasa kan gitu kan. Ada periode-periode yang kita tahu itu pasti akan suatu saat berganti pemimpinan gitu kan. Jadi anggap aja satu demokrasi ini sebagai memang betul-betul pesta bagi kita untuk menentukan nasib kita ke depan ya, mengerti tentang bagaimana sosok yang sebaiknya kita akan jadikan pemimpin itu dan bagaimana dia bisa menjalankan visi misinya. Nah, jadi kita juga ikut berperan dalam menentukan nahkoda yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik ya Pak ya pastinya. Oke teman-teman dan juga Pak Arkam, kita lanjutkan lagi obrolan kita setelah ini. Dan Sobat Muda jangan kemana-mana, tetap di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Ya Sobat Muda, masih di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia bersama dengan Bapak Arkam Kusandiono, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga teman-teman mahasiswa dari Fakultas Fisipol dan juga Filsafat. Oke, kita lanjut ngobrol lagi boleh nih ya? Kalau yang kita perhatikan di media sosial hari ini kan banyak banget nih masa-masa yang terjun ke jalan kayak gitu Pak. Nah, penyaluran aspirasi semacam itu tuh bagus nggak sih Pak menurut pandangan Bapak nih? Iya. Itu masalah cara ya, cara mengekspresikan pikiran kita, pandangan-pandangan kita dengan berbagai macam cara. Itu salah satu cara. Ya saya kira asal menggunakan kaidah-kaidah, artinya itu norma-norma, tidak melanggar norma dan sebagainya, norma hukum, norma susila, tidak merugikan orang lain dan sebagainya, ya itu saya kira sah-sah saja gitu kan. Tetapi saya kira kan eranya sudah era revolusi industri 4.0. Di situ kita media sosial itu sudah luar biasa, kita bisa manfaatkan di situ kan. Artinya kenapa misalnya harus di jalan misalnya gitu kan. Bukannya kita bisa berdemo itu melalui media-media itu. Asal ada aspek-aspek yang harus tetap dijaga, etika dan lain sebagainya itu. Berkaitan dengan media sosial tadi ya Pak, karena Bapak tadi udah menyinggung. Di media sosial saya lihat juga banyak sekali teman-teman yang menyuarakan pendapatnya tadi dengan kaidah-kaidah yang mungkin kurang santun. Tadi juga Riani juga sudah menyinggung bagaimana kemudian banyak orang itu melakukan demo dengan kaidah-kaidah yang kurang santun juga. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira demokrasi kita ke depan tuh arahnya masih
cerah nggak sih Pak? Ya, Seperti insya apa Allah kedepannya, saya ya? melihat cerah karena kita melihat bagaimana peran serta masyarakat Indonesia di dalam berdemokrasi itu semua kelihatan sangat antusias sekali dan mereka menunjukkan betul bahwa mereka ingin suaranya didengarkan, kemudian ingin menentukan pemimpin yang bagus juga kan gitu kan. Nah, kesantunan itu satu hal yang tidak bisa ditawar lagi kan gitu kan. Kebaikan tanpa ada kesantunan, tanpa etika tidak akan sampai pada tujuannya. Karena apa? Kalau kita menyampaikan satu hal yang baik sekalipun itu belum cukup. Baik harus dengan apa yang benar belum cukup, tapi harus dengan kebaikan dan dengan keindahan, dengan bahasa-bahasa yang indah. Begitu, Jadi kembali lagi bagaimana cara menyampaikan pendapat Cara tadi ya Pak, menyampaikan yang menyampaikan keinginan gitu. Iya. Jadi sebenarnya letak kebebasan itu ada di mana sih Pak? Ada di segi pemerintah yang boleh untuk melegalkan, atau ada di segi kita sebagai manusia harusnya sadar diri lah, lo siapa sih lo gitu kan? Iya. Atau siapa gitu? Kebebasan itu pasti ada batas-batasnya, itu yang jelas ya. Batas-batas itu antara adalah dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu paling tidak yang kelihatan. Tetapi persoalan demokrasi bukan hanya kebebasan berbicara, berpendapat, tetapi juga kemauan mendengarkan. Nah, ini yang agak penting. sulit ya Pak ya. Agak sulit di sini. Semua orang pengen bicara, semua orang ingin didengarkan, tapi nggak pernah mau mendengarkan. Nah, ini yang jadi problem kita. Sehingga yang terjadi adalah adu mulut, lalu kemudian saling cekcok, saling berdebat yang kadang-kadang kekeh dan sendiri sebagainya. ya Pak ya. Kekeh pun kadang-kadang kekeh terhadap sesuatu yang sebenarnya harus kritis pada diri sendiri, harus mengoreksi. Ya, saya salah sih sebenarnya. Kan menurut saya begitu. Gitu ya, Tapi kadang-kadang. kadang-kadang aku nggak pengen dengan kalahan, itu nggak mau kalah, tapi nggak mau salah. Akhirnya mereka mencari logikanya sendiri supaya dia bisa menang. Gimana caranya Yang ya Pak lain ya? kan bukan seperti itu. Ini saya kira ya ada baiknya, tetapi sisi yang mendengarkan tadi yang saya kira masih kurang di situ. Menurut saya juga karena hal itu tadi yang disampaikan bagus kan, substansinya disampaikan dengan cara yang tidak baik. Nah, tapi menurut saya kebetulan juga main big data media sosial gitu ya. Itu di media sosial kemarin tentang pemilu, justru isinya substansinya aja bukan yang bermutu gitu. Substansinya banyak substansi kosong kayak gitu. Jadi substansial. Jadi isu-isu yang dibawa tuh miskin gagasan gitu. Nah, itu gimana menurut Bapak demokrasi tadi kan penyampaian, tapi menurut saya juga substansinya di masyarakat Indonesia itu belum terliterasi dengan baik. Iya. Jadi memang ada dua ya, ada substansi, ada bentuk gitu kan. Substansi itu isi yang mau kita sampaikan. Bentuk itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, ini dua hal yang tidak bisa diabaikan dua-duanya. Substansi bagus, cara nyampaikannya juga nggak bagus, nggak benar, orang nggak mau dengarkan, bahkan antipati. Kemudian cara penyampaiannya benar tapi substansinya nggak ada, itu ngomong apa juga kan begitu kan. Jadi ini dua-duanya memang harus berkelindan ya di dalam kita menyampaikan satu pandangan. Ketika misalnya kita berbicara, masyarakat menyampaikan aspirasi, tentunya pemerintah pun yang menyediakan informasi pun juga harus bertanggung jawab. Jadi ada dua pihak yang kemudian bisa mewujudkan demokrasi secara santun dan juga menyalurkan aspirasi secara santun itu. Wah. Santun itu yang seperti apa sih di dalam demokrasi? Apakah yang mengedepankan keinginan kubunya yang A atau B ini, atau santun yang seperti apa? Iya. Santun seperti apa nih? Memang santun tidak bisa secara definitif dengan tegas kita jelaskan ya, tetapi sesuatu yang sifatnya kualitatif itu kan bisa kita rasakan. Sebagai masyarakat timur kita sudah mengerti bagaimana ukuran kesantunan itu ya. Betul. Ketika sudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya kasar, apalagi sudah ada fitnah, hoax dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal penting ya. Yang pertama adalah perlu ada sikap kritis. Yang kedua sikap etis. Dua hal ini harus bersama-sama ya. Karena kritis ini kita harus mengerti. Ya, misalnya ada berita. Kalau kita nggak punya sikap kritis, anggapannya itu adalah benar. Padahal sebenarnya, karena hoax itu dibuat oleh orang pinter juga. Betul. Dia menuliskan dengan cara-cara yang seakan-akan juga akademis dan ilmiah. Gitu. Kalau kita nggak hati-hati, nggak ada kritis, bisa kita kena dengan hoax itu. Nah, jadi memang kita juga harus sadari ya Pak ya bahwa demokrasi kita ini adalah demokrasi Pancasila. Jadi kita harus melihat kembali nilai-nilai Pancasila, penerapan demokrasi juga penerapan berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya Pak ya. Saling menghargai perbedaan, menghargai pendapat, kemudian juga menyeimbangkan hak dan kewajiban tadi ya, mau menyampaikan dan juga harus mau mendengarkan. Dan pastinya kita harus tetap menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Oke Sobat Muda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia.
Oke, Sobat Muda, masih di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia bersama dengan Bapak Arkom dan juga teman-teman kita di sini. Oke, tadi kan kita sudah banyak ngobrol seputar demokrasi ya Pak ya. Ini saya juga pengen tahu nih dari teman-teman di sini gimana sih kira-kira teman-teman dalam mungkin nih menyikapi demokrasi di luar sana yang mungkin kurang sesuai dengan nilai Pancasila seperti yang kita anut saat ini. Kalau mungkin teman-teman dan Bapak juga ngikutin Kabupaten Sleman tuh salah satu yang terbanyak tidak bisa memilih. Banyak sekali mahasiswa kemarin sempat demo juga ya. Gitu. Nah akhirnya karena saya juga yang tidak bisa memilih. Oh, ternyata salah satu di antaranya nih. Bisa memilih kayak gitu, dan juga beberapa dengan teman-teman yang lain akhirnya menggalang aksi kolektif. Kita akhirnya bikin yang namanya APHP, Aliansi Pejuang Hak Pilih. Jadi kita lumayan panjang gitu ceritanya, Mbak, kita dari KPU, Kabupaten Sleman, kemudian kita ke Bawaslu, sampai kita proses penginputan data itu kita lakukan semuanya gitu, sampai akhirnya bisa dilakukan TPS ya, TPL ya, lanjutan dari susulan kayak gitu. Tuh salah satu pengalaman berdemokrasi yang ngena banget gitu. Kena banget lah. Karena pengalaman perdana, tapi dia nggak bisa milih. Gitu. Jadi memperjuangkan banget ya, suaraku harus didengarkan ya, harus jadi bagian dari demokrasi kali ini. Balik ke pembahasan tadi sebenarnya. Tadi kan bagaimana cara kita menyampaikan kan harus santun kayak gitu ya. Tapi kemarin saya baca kritik-kritik dari media luar terhadap demokrasi di Indonesia itu selalu masih mengedepankan namanya harmoni kayak gitu. Jadi kayak tujuan yang tadinya emang tujuannya bagus gitu, jadi tidak tersampaikan karena ditekan sama masyarakat banyak itu untuk yang udahlah yang penting damai gitu. Jadi tujuan yang benar-benar substansial ini jadi nggak tercapai dengan tameng harmoni tadi kayak gitu. Itu gimana Pak menurut Bapak sih? Saya pengen tahu aja. Iya, saya kira harmoni memang menjadi hal yang penting ya, yang tidak bisa kita abaikan. Apa artinya kita melakukan demokrasi tetapi malah justru kemudian kita terpecah belah kan gitu kan. Ini problem yang saya kira sangat serius. Tadi misalnya kita bicara tentang Pancasila ya. Demokrasi kan macam-macam ya. Liberalisme juga ada demokrasi liberal, ada demokrasi sosialis. Nah, kita juga punya demokrasi namanya demokrasi Pancasila kan gitu kan. Nah, ada sila keempat, saya kira ini sudah hafal semuanya kan gitu kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi demokrasi kita itu bukan sekedar menang kalah, bukan sekedar siapa yang bisa mendominasi dan sebagainya, tetapi hikmah ini loh. Bagaimana kita berdemokrasi untuk mendapatkan hikmah ini. Nah, kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan sila-sila kita tidak boleh dalam demokrasi mengabaikan persatuan. Kata kunci penting di situ, nggak boleh mengabaikan kemanusiaan, nggak boleh mengabaikan ketuhanan. Dan kemudian Soekarno penting, demokrasi tidak hanya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Jadi demokrasi harus bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau belum sampai ke sana, ya kita harus mengevaluasi terus bagaimana demokrasi ideal ala Pancasila itu bisa kita laksanakan. Begitu. Pak, tapi saya mengajak Bapak dan teman-teman semua berefleksi ya Pak. Kira-kira hingga hari ini itu gimana sih Pak? Mungkin teman-teman kita yang ada di Senayan sana atau teman-teman kita yang sedang sekarang diimigrasi mereka sudah sampai pada level yang mana sih Pak? Ya, ini ada leveling ya seseorang itu. Kalau seseorang itu berpikir dirinya, kelompoknya, itu level yang masih rendah itu kan. Tetapi kalau orang sudah berpikir tentang lebih luas lagi bangsa, itu saya kira itu level yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai untuk kepentingan bangsa itu kemudian untuk kepentingan individu kelompok mengorbankan kepentingan yang jauh lebih besar bangsa. Ini saya kira ketika kita berdemokrasi harus, apalagi sekarang medsos begitu rupa ya. Apapun yang kita omongkan, masyarakat yang tidak barangkali belum begitu kritis menangkap media-media sosial itu bisa salah memahami kan itu kan. Bisa apa yang disampaikan tokoh-tokoh ini kebenaran semuanya. Padahal itu sebenarnya dia hanya memperjuangkan dirinya, bukan memperjuangkan bangsa secara keseluruhan. Nah, ini hal-hal yang pentingnya tadi critical thinking itu ya. gitu. Gimana sih teman-teman di luar sana Sobat Badai bisa turut menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi ini, Pak? Ya, baik. Tadi demokrasi itu ada kebebasan kita untuk berpendapat, berbicara. Tapi jangan lupa kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan. Dan mendengarkan ini harus terbuka terhadap berbagai macam perbedaan-perbedaan pandangan. Karena watak demokrasi adalah kita terbuka untuk berpendapat. Tetapi di dalam demokrasi semua punya
kriteria demokrasi tadi. Nah, Pancasila punya koridornya di dalam demokrasi tadi. Oke. Jangan sampai nilai-nilai yang kelima, yang nilai luhur kita ini justru itu kemudian dikesampingkan, bahkan ditabrak ke sana kemari kan gitu kan. Ini akhirnya kita tidak bisa mencapai demokrasi yang betul-betul kita harapkan. Oke, luar biasa. Dan Oke. pastinya kita juga ini ya, sobat muda di luar sana juga pastinya kita sebagai generasi penerus nih ya, nanti akan mewarisi estafet pemerintah bangsa Indonesia. Kita nggak boleh apatis, nggak boleh diam terhadap politik di bangsa Indonesia ini. Kita harus berkontribusi secara positif, salah satunya dengan mewujudkan demokrasi yang penuh dengan kedewasaan, saling menghargai, saling toleransi satu sama lain. Bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita sendiri. Tepuk tangan dulu buat seru banget obrolan kita kali ini. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bapak Arkom Ya, sudah berkenan makasih, ngobrol, ngopi makasih. bareng sama kita di sini. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Fisipol, Fakultas Filsafat. Obrolan kita hari ini pastinya seru banget dan semoga sobat muda di luar sana terinspirasi dengan apa yang menjadi obrolan kita kali ini. Oke, sobat muda, pastinya jangan lupa kalau kalian pengen tim Ayo Ngopi TVRI Jogja datang ke tempat tongkrongan kalian atau barangkali ngobrol bareng sama komunitas kalian, langsung aja hubungi tim Ayo Ngopi di media sosial TVRI Jogja. Oke, Pak Arkom dan juga teman-teman, sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, boleh yuk kita selfie dulu. Biar bisa ngajakin sobat muda di luar sana ya. Jadi siapa yang pengen? Oke. Belum kelihatan nih. 3, Persatuan Indonesia. Oke, ya. Lagi dong. 1 lagi, Pancasila. Salam Pancasila. Iya.